Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my students. Okay, for today, before we start our lesson today, let's pray in our heart. Let's begin. Finish. Okay, my student, how are you today? I hope you all are very well, and I hope Allah always bless us in order that we can always have a healthy body. Okay, amin amin ya rabbil alamin. Okay, class, for today we would like to study about label text. For label text, here is in the chapter 3. Okay, in the chapter 3 we study about label text. Okay, we start from the definition first. Okay, for the definition of label text, I will read the English first, and after that and then I would like to translate to Indonesian. Okay, label text here is a piece of paper or plastic that is attached to an object in order to give information about it. Ya, jadi label teks itu adalah sebuah lembaran dari kertas ya atau plastik. Biasanya itu berbentuk kertas atau plastik yang ditempel ya di suatu objek ya atau di suatu produk agar memberikan informasi tentang produk tersebut gitu ya. Oke, sudah paham? Itu pengertian dari label text ya. Label text itu kita bisa temui di mana? Oke, kind of label text ya, jenis-jenis label text. Label text itu for the first we can find in label text of food and drink ya. Kita akan temukan label text itu pertama di makanan dan minuman. Oke, sorry, this is the wrong type ya, salah ketik ya. Oke, ini O-nya ada dua ya, maaf. A food and drink labels can be found on the back of most food product ya. Oke, ini salah, ini T ya, ini huruf T. Okay. Food and drink labels can be found on the back of most food product. Okay. Label makanan dan minuman ini biasanya kita akan temui di produk makanan atau minuman gitu ya. Mereka akan nempel di tengah-tengah kadang-kadang ya atau di belakang gitu ya. Oke. Elemennya apa aja? Elemen labelnya apa aja? Biasanya lengkap. Kalau lengkapnya ini akan terdiri dari for the first description of the product, deskripsi dari produk, penjelasan dari produk gitu ya. Produk ini gitu ya bisa membantu apa gitu ya, mengurangi lemak di dalam tubuh gitu ya biasanya itu ya, cocok untuk diet gitu. Oke, lanjut, the next, the content or amount of product in the package. Isinya, konten atau isi ya. Kalau air berarti volume, kalau makanan ini berapa biji gitu ya, ini amount, jumlah gitu ya. Oke, biasanya satu kotak itu berisi 12 biji gitu ya, atau kalau air 200 ml gitu. Lanjut, the ingredient of the product, ini pasti ada ya, ingredient itu bahan-bahan pasti ada ya. Kalau deskripsi kadang-kadang tidak ada ya. Oke, lanjutnya nomor 4, 4.D, the direction of the product ya. Direction itu petunjuk dari makanan itu ya. Oke, lanjut, the direction to store the product ya. Kalau yang D ini, the direction of product ini petunjuk makanan kapan kita minum, pagi atau malam gitu ya.
agar tubuh kita bagus. Contohnya susu, minumlah di tiap hari pagi gitu ya. Oke, itu direction of product. Kalau yang point A itu the direction to store the product. To store ini berarti untuk menyimpan ya. Simpanlah di bawah di suhu 30 derajat Celcius, kadang-kadang gitu ya, di 25 derajat Celcius, kadang-kadang seperti itu. Oke, lanjut. Terakhir, the expiry date of the product ya. Ini pasti harus ada expired ya, tanggal berakhirnya ya, tanggal kadaluarsa dari suatu produk harus ada, pasti ada ya. Kalau di makanan, di minuman itu pasti ada. Oke. Akan tetapi tidak semuanya ini ada ya di suatu produk makanan atau minuman. Biasanya yang ada itu cuma poin poin B, poin C, poin E, dan poin F. Itu kadang-kadang yang anjuran minum, makan gitu gak ada, kadang-kadang deskripsinya gak ada, fungsinya buat apa ya. Oke, selanjutnya I will to continue the example. Di sini ada milk calcium ya. Ini milk calcium itu berarti susu ya. Nama produknya susu. Dietary suplemen apa? Diet ya, suplemen diet. Berarti ini apa? Description-nya ya. Dietary supplement ini deskripsinya dari makanannya, berarti minumannya itu buat diet. Oke, suplemen fact itu serving size, ini ukurannya berarti apa? Bukan ukuran, tadi contain ya, contain soft gel, berarti bentuknya gel gitu ya. Oke, ini amount per one soft gel, berarti ini ukuran. Tadi yang amount mana? Ini berarti ya content or amount ya, jumlahnya itu ada kandungannya itu ada vitamin D, ada kalsium, ada zinc gitu ya, itu kandungannya. Oke, lanjut. Di sini ada daily value has been established. Oke, gak ada di situ. Ini ada ingredient, gelatin, glycerin, purified water gitu ya, ini ingredient. Oke, berarti yang nggak ada di situ, mungkin ini cuma di tabelnya saja ya, di sebaliknya itu pasti ada apa? Expired date, apalagi anjuran minum gitu ya, insyaallah ada. Oke, kita ini expired, ini contoh expired kayak gini, biasanya disingkat dengan EXP, expired. Ini 04 berarti ini date, tanggal. Ini 09 9 ini berarti month, bulan. Ini 17 berarti years, tahun ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu label stack of drug or medicine ya. Berarti label teksnya itu biasa buat obat-obatan ya. Biasanya kita akan temukan can be found on the back of medicine. Ya, biasanya kita akan temukan ini di labelnya, di belakangnya botolnya obat gitu ya. Oke, elemennya apa saja sama, ada yang sama. Ini ada description, ada deskripsinya pasti ya. Contohnya obat ini untuk menurunkan demam gitu ya. Itu apa? Bandage gitu ya, bandage gitu ya, untuk sakit kepala, for atau throat atau sore back, itu sore throat gitu ya, untuk sakit tenggorokan. Kemudian kontennya atau isinya itu konten dan isi, ada konten dan isi juga. Kemudian ada uses, kegunaan, manfaat ya. Kemudian uses ini manfaat dari obatnya. Kemudian direction for use or dosage ya, ini petunjuk dari dosisnya berapa kali gitu ya.
dapat tablet sekali minum. Lanjut, direction for storage, ya, perintah untuk menyimpan, ya. Dan selanjutnya terakhir expiry date, ya, sama ya. Oke, ada expiry date, tanggal kadaluarsa. Contohnya seperti apa? Ini ada suplemen fact, ya, ada suplemen fact, ya. Bentuknya tablet, ya, service size itu tablet, kontennya 30, ya. Ini ukuran jumlahnya, vitamin C 250 mg, kalsium 50 mg gitu ya. Oke, selanjutnya suggested use, ini berarti direction of use, ya, perintah untuk menggunakan satu tablet, one tablet after meal, ya, satu tablet setelah makan, ya, gitu ya. This product contain no article color, berarti ini ingredient colors, flavor gitu ya, milk, age, sugar gitu ya. Oke, seperti itu ya. Oke, berarti ini ingredient, ya. Oke, itu semuanya kalian tulis mulai dari sini, definisi, jenis-jenisnya, contohnya, ya, sampai di sini ya. Oke, kalau yang contohnya ini kalian tidak usah tulis, gak apa-apa, karena di LKS itu sudah ada, ya. Gak usah contoh, boleh langsung ini saja, ini gak usah, ini gak usah, ini gak usah gitu ya. Oke, thanks for your attention. May you all understand what I explain, especially for the tables text explanation. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.